Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa bi kulli amali sayyiatina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamin nabiyyin wa hifdzal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innal mautal haqqa wa'lamu innal hisabal haqqa wa'lamu innal jannah wa nar haqqa. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan siang yang barokah ini saya selaku khatib yang dhaif amal soleh, dhaif ilmu, berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan selamat, kita akan bahagia menempuh hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita ada di dalam golongan yang selamat dan bahagia itu kekal di surganya, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini tepat kita bertemu dengan momentum yang baik, peringatan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal tepat pada hari ini. Ini mengingatkan peristiwa sekitar 29 Agustus 580 Masehi atau 1445 tahun yang lalu dalam kalender Masehi. Kita diingatkan kita telah diberi hadiah yang istimewa oleh Allah, kita diberi nikmat yang sempurna oleh Allah dengan dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai maulud dan di bulan Maulid. Jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur karena dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah, hijrah di Madinah, nurul Islam, nurul iman sampai kepada kita di dalam bangsa Indonesia. Kita menerima iman, menerima Islam dalam keadaan yang penuh kesadaran. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mengapa patut kita syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Ali yang dikutip oleh Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi mengatakan a'dhamu min na'imid dunya salasah, tiga nikmat dunia yang besar itu ada tiga. Yang pertama ikhrajun minal adam ilal wujud bi wujudil insaniyah wasaniha ikhrajun minad dhulumat ila nur bi nurul Islam, dan yang ketiga ikhrajun minal umam bi ummati Nabi Muhammad SAW bis syafaat. Nikmat besar, nikmat agung di dunia, kata Imam atau kata Sayyidina Ali. Imam Sayyidina Ali mengatakan atau berfatwa atau berpendapat dan bersabda, tiga anugerah besar itu. Yang pertama, kita ditakdir oleh Allah yang awalnya tiada menjadi ada, menjadi wujud, dan wujud itu kita menjadi manusia. Yang kedua, kita ditakdir oleh Allah minal dhulumat ila nur, dari kegelapan tidak tahu apa-apa kita mendapatkan nur hidayah Islam. Dan yang ketiga, kita dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik, umat pilihan, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Menurut Mahmud Syaltut, keistimewaan lagi buat kita sebagai warga Indonesia adalah qit'atun minal jannah. Kita hidup di Indonesia, yang Indonesia tidak lain adalah secuil atau percikan dari surga. Hadirin yang kami hormati jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW lahir di bumi, lahir kepada alam ini amat-amat mencintai umatnya, amat-amat menyayangi umatnya, sehingga kelak ketika di yaumul qiyamah Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinarasikan di dalam hadis qudsi, ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Muhammadu, sal wa tu'ta, isfa wa tusfa, isfa wa tusfa, ya Muhammadu,
ya Muhammadu, wahai nabiku, wahai Muhammad, jika engkau minta maka akan aku kabulkan, maka akan dikabulkan, dan jika engkau memberi syafaat maka akan diberi syafaat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku, lan adkhulal jannah qabla ummati, saya tidak akan masuk surga lebih dulu daripada umatku. Jamaah rahimakumullah, inilah bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bahkan di akhir hayatnya beliau singgung ummati ummati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga bersabda, Qulun nabi mustajabatun, qulun nabi da'watu mustajabatun. Setiap nabi doanya dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabi da'watahu, dan nabi segera ingin dikabulkan doanya. Fa ini ahbabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kata Nabi, tetapi saya menyimpan satu doa besar yang suatu saat ingin dikabulkan, yaitu doa syafaat untuk umatku. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam diktum Arab dikatakan, man ahabba say'an fakasura dzikruhu, siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering menyebut-nyebutnya. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengingat dan membaca sholawat, termasuk mengingat hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wajabat lahu syafaati, siapa yang bersolawat kepadaku maka aku, kata Nabi, memberikan, akan wajib memberikan syafaatnya untuk yang membacakan sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, terakhir, kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Demo meluas di mana-mana, korban berjatuhan. Kita baru menerka-nerka menganalisa apa sebabnya. Apakah ada kesenjangan sosial, apakah ada kesenjangan ekonomi, apakah ada provokatif yang lain, sehingga negeri ini sebentar saja yang kita saksikan kemarin seperti porak-poranda. Kita diingatkan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita diingatkan oleh Allah untuk meneladani semua sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Kalau kita pedagang, itulah Nabi; sebagai petani, itulah Nabi; kalau kita sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin, maka tirulah Nabi Muhammad SAW. Mikael Hart di dalam bukunya 100 orang yang berpengaruh di dunia berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang bisa mempengaruhi dunia, mengajak dunia yang gelap menuju cahaya yang terang benderang. Apa alasannya? Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan membawa 4 kriteria. Yang pertama adalah sidq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan keempat adalah fatonah. Jamaah rahimakumullah, misi kenabian adalah membawa rahmat, begitu juga misi kepemimpinan adalah membawa rahmat. Rahmat adalah segala hal yang positif, segala yang baik, baik kesejahteraan, baik keadilan, baik keamanan, dan itu wajib untuk dilakukan dan diusahakan semaksimalnya oleh pemimpin. Maka tidak boleh tidak, 4 karakter Nabi yang dimiliki Nabi itu juga ada dalam diri pemimpin, dan mudah-mudahan itu ada dalam diri kita. Yang pertama adalah sidq. Ibnu Mas'ud bersabda, wa alaikum bisidqi, wa alaikum bisidqi, fa inna sidqah yahdi ilal birri, fa innal birrah yahdi ilal jannah. Fa alaikum bisidqi, wahai umatku, wahai kalian semua, pegang teguhlah sidq, yaitu kejujuran. Sebab kejujuran adalah pangkal semua kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke jannah. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan amanah. Kalau kita amanah, insya Allah kita akan tabligh yang komunikatif, dan fatonah adalah kreatif, insya Allah. Tapi awalnya dimulai dari kejujuran. Kejujuran dilakukan oleh pemimpin, maka akan ada kepercayaan. Kepercayaan diberikan kepada masyarakat, akan ada rasa aman dan ada harapan untuk kesejahteraan dan keadilan. Sidq inilah yang harus ditanamkan oleh siapapun, karena boleh jadi kalau kita bukan pemimpin negara, kita adalah pemimpin di tempat kita masing-masing, pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan, baik pemimpin di kelompok-kelompok kecil seperti mahasiswa. Mudah-mudahan 4 karakter ini bisa melekat dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat untuk segala penjuru alam.
Barakallahu wa lakum bitilawatil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi an dzikril hakim. Akhiru qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim.